sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi di sini ada dua materi. Satu mengenai pertidaksamaan linear dua variabel yang akan saya bahas, baru nanti masuk ke sistem. Jadi materi pertama adalah pertidaksamaan linear dua variabel itu apa. Yang kedua baru membicarakan sistemnya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi biar nyambung nanti. Nah, kita masuk ke pertidaksamaan linear dua variabel. Apa itu pertidaksamaan linear dua variabel? Dilihat dari judulnya saja kita udah tahu. Pertidaksamaan. Ini udah dapat dari SD ya. Tanda-tanda pertidaksamaan itu apa? Kurang dari, lebih besar, kurang dari atau sama, lebih besar atau sama. Perhatikan kata-katanya, kurang dari atau sama, lebih besar dari atau sama. Penggunaan kata hubungnya adalah atau, bukan dan. Jadi kurang dari atau sama dan lebih besar dari atau sama. Di penggunaan kata hubungnya adalah atau di sana. Boleh lebih besar, kurang dari, boleh atau sama. Kemudian di sini ada dua variabel. Jadi nanti masalah-masalah yang muncul kebiasaannya menggunakan dua variabel. Umumnya variabel yang digunakan pasti X dan Y. Umumnya gitu. Bisa saja variabel berbeda misalkan S dan T. Kalau seandainya permasalahannya mengenai kecepatan gitu-gitu. Atau variabel apapun itu. Nah, kita baca di sini. Pertidaksamaan linear dua variabel, pertidaksamaan yang memiliki dua variabel, yang setiap variabelnya pangkat satu. Jadi pertidaksamaan yang ada dua variabelnya, pangkatnya satu. Jadi ini kan variabelnya berpangkat satu semua. Nah, inilah yang disebut dengan pertidaksamaan. Jadi tandanya bukan sama dengan. Kalau melihat bentuk begini, ini namanya persamaan linear persamaan. Ya, karena tandanya persamaan. Dua persamaan linear dua variabel. Kalau menggunakan tanda-tanda ketaksamaan, ya namanya pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi ini mengenai bentuk notasinya. Jadi penekanannya ada dua. Satu variabelnya ada dua, kedua tanda-tanda kesamaan, kemudian variabelnya berpangkat satu. Nah, kita masuk sekarang bagaimana menyelesaikan soalnya. Bagaimana menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Penyelesaiannya nanti umumnya berupa gambar. Jadi jawabannya nanti kebanyakan gambar. Soal-soalnya pun kebanyakan gambar. Ini bisa dilihat di uji kompetensi 1 untuk program linear. Jadi soalnya di sana kebanyakan gambar. Karena memang program linear itu basicnya menggambar. Nah, penyelesaiannya nanti, penyelesaian pertidaksamaan, ini teori aja ya. Nanti aplikasinya saya masukkan di contoh. Biar lebih jelas lagi. Penyelesaian pertidaksamaan itu berupa himpunan pasangan bilangan. Jadi berupa banyak sekali titik-titik. Jawabannya nanti berupa banyak sekali titik-titik. Banyak titik. Banyaknya titik ini kalau kita data dia berupa daerah penyelesaian. Jadi nanti soal-soalnya itu biasanya pertanyaannya tentukanlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikutnya gitu-gitu. Karena jawabannya berupa daerah yang nantinya diarsir. Daerah yang diarsir atau daerah yang bernilai benar. Jadi nama lain DP atau daerah penyelesaian adalah daerah yang diarsir nantinya pada gambar atau nilai pertidaksamaannya benar. Jadi itu yang perlu untuk diingat. Nanti jawabannya berupa DP, berupa daerah penyelesaian yang kalau digambar selalu diarsir
dan bernilai pertidaksamaan benar. Maksudnya apa? Nanti dicontoh lebih lanjut. Aturan dalam menggambar. Kalau tanda pertidaksamaannya begini, ada bagian atau sama dengannya, ada bagian gini, ada garis tambahan juga pertidaksamaan, garis pembatasnya harus utuh atau garis lurus. Jika tandanya begini, tidak ada sama dengan di bawah pertidaksamaannya, garis pembatasnya harus putus-putus. Ya, ini basic menggambar. Di perbedaannya di sini nanti dicontoh, tidak diaplikasikan. Setelah menggambar batas, kita lakukan uji titik. Uji titik artinya adalah ngambil sembarang titik di luar daerah pembatas, lalu disubstitusi ke pertidaksamaan linearnya. Jika kesamaan bernilai benar, DP pasti memuat X1, Y1. Jika kesamaan bernilai salah, DP pasti tidak memuat titik yang diuji. X1, Y1. Jadi X1, Y1 ini titik uji. Mungkin nanti lebih jelas di contoh ya, saya yakin masih bingung maksudnya apa. Tapi bagian ini silakan di screenshot karena bagian ini penting, mulai dari aturan menggambar dan juga langkah-langkah menyelesaikannya. Kita masuk ke contohnya biar lebih jelas. Contoh soal yang pertama. Jadi soalnya biasanya begini, tunjukkan daerah penyelesaian dari ini. Dari X plus Y lebih besar dari 4. Daerah penyelesaian itu ya DP tadi. DP atau daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir dalam menggambar nanti, atau daerah yang pertidaksamaannya bernilai benar. Ini kesepakatan di buku ya. Kalau di guru les itu private biasanya dibalik. Daerah yang diarsir itu daerah yang bernilai salah, biasanya gitu. Tapi di sini saya pakai patokan yang di buku. Buku kalian minta daerah diarsir, daerah yang benar. Nah, sekarang cara menjawabnya gimana? Pertama, yang kita lakukan pertidaksamaannya kita rubah jadi persamaan dengan cara memisalkan. X tambah Y lebih besar dari 4, kita misalkan dia menjadi sama dengan X plus Y sama dengan 4. Setelah itu dilakukan, kita membuat langkah-langkah menggambar. Ini di kelas 1 sudah diberikan. Langkah menggambar. Langkah-langkah menggambar apa? Kita nyari perpotongan sumbu X dan sumbu Y-nya. Ketika X sama dengan 0, nilai Y berapa? Ketika Y sama dengan 0, nilai X berapa? Nyari perpotongan sumbu X, sumbu Y. Ketika X-nya sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan. 0 plus Y sama dengan 4. Y-nya diperoleh sama dengan 4. Y-nya 4. Ketika Y sama dengan 0, diperoleh titiknya X plus 0 sama dengan 4. X sama dengan 4. Jadi diperoleh di sini koordinat 0,4 dan 4,0. Diperoleh seperti itu. Perpotongan sumbu X-nya perpotongan sumbu Y-nya di 0,4, perpotongan sumbu X-nya di 4,0. Lalu yang kedua digambar. Ini di kelas sudah dapat ya cara-cara menggambar. Gambarnya seperti apa?
Jadi nanti materi ini, program linear ini wajib menggambar. Banyak sekali materi menggambarnya. 0,4 X-nya 0, Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. 4,0. 1, 2, 3. Sekarang dari sini perhatikan tandanya. Tandanya adalah tanda lebih besar. Tidak ada sama dengan di bawahnya. Berarti garisnya harus putus-putus. Putus-putus. Buat garis putus-putus. Dah. Setelah membuat garis putus-putus, kita tentukan arah arsirannya. Arsirannya kemana? Di sini saya garis, ini namanya garis batas. Garis batas. Garis batasnya putus-putus. Garis batas membagi grafik kartesis jadi dua. Daerah 1 di sebelah kiri atau bawah, daerah 2 di sebelah atas atau kanan. Kanan yang lihat. Jadi terbagi jadi dua daerah. Arah arsirannya kita tentukan dengan cara uji titik. Ketentuannya tadi dibilang adalah titik yang diuji, sebarang titik yang diuji harus di luar garis batas. Di luar pembatas. Ambil titik di luar pembatas. Titik di luar pembatas yang paling gampang adalah 0. 0,0 titik ini. 0,0 yang ada di daerah 2. Sorry, di daerah 1. Daerah 1. Caranya tadi dibilang bahwa titik tersebut kita substitusi ke pertidaksamaannya. 0,0 kita substitusi ke pertidaksamaannya, ke soal. X plus Y lebih besar dari 4. Substitusi 0 tambah 0. Bagaimana dengan 4? Kita tentukan nilainya. 0 bagaimana dengan 4? Jawabannya adalah 0 kurang dari 4. Itu materi anak SD. 0 kurang dari 4. Tanda ini menunjukkan perbedaan. Soalnya minta lebih besar, nilai yang kita peroleh ketika ngambil titik 0,0, nilainya kurang dari. Perbedaan tanda ini menunjukkan daerah 0,0 berada bernilai salah. Atau daerah 1 di sini daerah 1 bernilai salah. Di zona 0,0 berada, disitulah dia salah. Sedangkan yang disuruh kan arsir daerah yang benar. Berarti daerah yang tidak ada 0,0-nya bernilai benar. Udah hasil ke atas ke daerah 2. Semua wilayah yang diarsir itulah yang disebut dengan DP. Daerah penyelesaian. Jadi jawabannya ini. Jawabannya berupa gambar dan pernyataan ini. Daerah 0,0 berada bernilai salah. Sehingga, saya lanjutkan, sehingga daerah 2 merupakan daerah arsiran atau bernilai benar atau DP itu sendiri, daerah penyelesaian itu sendiri. Nah, lengkapnya begitu. Poin-poinnya ya bisa kalian sesuaikan sendiri. Nah, ada pertanyaan di sini.
Ribetnya ini kalau soal EC. Kalau soal EC, semuanya ini harus ditulis secara lengkap. Kalau ABC nanti kan paling uh, konteksnya tidak selengkap ini, gitu. Paling beberapa step aja, sampai gambar aja, tidak perlu analisis gitu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dari situ. Jadi di sana saya ulangi mungkin lebih rinci ya. Kita misalkan dia dari pertidaksamaan kita buat dia jadi sama dengan, langkah-langkah menggambar ini sebenarnya bukan saya yang menekankan, ini kelas 1 sudah dapat. Guru kelas 1-nya ini atau guru SMP-nya harus menekankan lebih kuat. Cara menggambar, X sama dengan 0, ini mencari titik potong sumbu Y sama dengan 0, ini nyari titik potong sumbu X. Dapat kita gambar, garisnya putus-putus karena pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, lakukan uji titik. Selanjutnya langkah terakhir uji titik. Kita ambil titik manapun bebas, mau daerah 1, daerah 2, asal tidak di daerah batas. Kita ngambil aja yang gampang, 0,0 ada di daerah 1. Kita uji substitusi ke soal. Ternyata setelah diuji tanda yang diberikan berbeda. Ini mengindikasikan daerah 1 ini bernilai salah. Ya, daerah yang benar adalah daerah 2. Atau DP-nya ada di daerah 2. Jadi jawaban DP ini adalah semua titik yang ada di daerah 2. Karena kalian tidak bisa menjabarkannya, kita cukup arsir aja gitu. Ini tidak mungkin disebutkan, ini titiknya ada miliaran titik di sana yang tidak bisa disebutkan. Sehingga jawabannya itu nanti pasti berupa gambar seperti ini. Arsirannya kemana? Nah, gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti ada contoh lagi ya sebelum kita lanjut ke soal-soal. Mungkin contoh lagi satu, biar lebih jelas lagi. Nah, yang ini. Tunjukkanlah daerah penyelesaian berikut ini. Min 3x tambah y lebih besar atau sama dengan negatif 9. Karena tandanya lebih besar atau sama dengan 9, garis batasnya utuh atau berupa garis lurus nanti. Ini nanti sangkut pautnya dijawab soal ABC, contoh seperti ini. Jadi bisa kalian tebak di awal gitu. Nah, soal 1 nih. Tandanya kurang dari atau sama. Cek garisnya, ada yang putus-putus enggak? Kalau putus-putus pasti dia salah. Ini kebetulan nggak ada. Nah, misalkan ini soal 2. Ini garisnya putus-putus. Dia putus-putus berarti dia nggak ada tanda sama dengan ini. Semua sama. Nah, di sini mungkin belum terlalu terlihat ya, di soal di bukunya. Tapi itu bisa kita gunakan sebagai indikasi awal. Oh, berarti karena dia ada sama dengannya, yang putus-putus berarti salah. Gitu. Kalau ada gambar garis yang putus-putus berarti salah. Cara pertama yang dilakukan, kita buat dia jadi sama dengan min 3x plus y lebih besar sama dengan min 9. Misal, min 3x plus y sama dengan min 9. Lakukan langkah-langkah menggambar. Ini bisa dibuat, bisa tidak ya. Saya cuma ngingetin di kelas 1 atau SMP itu diajarin ngebuat kotak begini. X-nya buat 0, Y-nya buat 0. Sisanya kita harus isi. Ketika X-nya 0, min 3 kali 0 tambah Y sama dengan min 9. Y sama dengan min 9. Y-nya min 9. Kemudian ketika Y-nya 0,
min 3x tambah 0 sama dengan min 9. Min 3x ya. 3x. Min 3x sama dengan min 9. X sama dengan 3. Dapat koordinat 0, min 9. Koordinat pertama. Koordinat kedua yaitu 3,0. Dah, bisa ada digambar. Langkah 2, gambar. Jadi yang saya jelaskan ini adalah teknik kalau kita ngejawab soal esai. Jadi strukturnya begini. Kalau ABC mah nggak sampai kayak gini. Nggak sampai bertele-tele seperti ini. Sekarang kita gambar 0, min 9. Ini salah sumbu ya. 0, min 9 berarti cenderung ke bawah. X, Y. Ini 0. Dibilang min Y ini. 0, min 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perpanjang sedikit. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Min 9. Titik 0, min 9. Kemudian 3,0. 1, 2, 3. 3. Ini titik 3,0. Garisnya lurus. Buat aja garis lurus. Mohon maaf kalau gambar saya agak becot-becot ya. Karena pennya murah meriah. Kalau pen yang bagus beda lagi. Nah, dari sini kita dapat dua daerah. Daerah sebelah kiri atas atau kanan bawah. Saya pakai itu aja ya. Nah, di sini boleh kalian pecah jadi gini, daerah 1, daerah 2. Lakukan sekarang langkah ketiga, uji titik. Titik yang saya pakai uji apa? 0,0 yang ada di daerah 1. Ngapain pakai itu? Ngitungnya gampang. Kalau pakai yang lain ngitungnya ruwet. Pakai aja 0,0, masukkan ke pertidaksamaan. 0,0 masukkan ke pertidaksamaannya, ke soal. Sebenarnya ini tidak perlu harus ditulis ya, bisa dipikirkan aja 0, 0 bagaimana dengan min 9, bisa begitu. Min 3 kali 0 tambah 0 bagaimana dengan min 9 anak-anak. 0 bagaimana dengan min 9, nah itu langsung dah dijawab. 0 bagaimana dengan min 9, 0 lebih besar atau sama, tandanya sama. Pak, kok isi sama dengan? Ya, karena tanda sebelumnya, tanda di soal isi sama dengan. Kita ngikut itu. Itu ya. Karena atasnya isi sama dengan, kita ngikut di sini. Meskipun dia tidak ada indikasi sama, dia cenderung ke lebih besar. Untuk yang lebih besar dicaplok. Nah, kalau naik SD bilangnya gitu, yang lebih besar dimakan. Boleh juga pakai analogi itu. Sehingga daerah titik 0,0 berada dalam kurung daerah 1 bernilai benar. Otomatis dia diarsir. Otomatis dia disebut DP. Kita ada arsir aja sekarang. Nah, di sini kalau senang pakai warna-warni saatnya. Siapa tahu suka mewarnai. Sekarang saatnya kalian menggunakan warna-warna tersebut. Inilah yang disebut dengan DP, daerah DP. Semua daerah yang berada di daerah 1, titik-titik yang berada di daerah 1. Gampang.
Ada pertanyaan. Hitung-hitungannya nggak terlalu ruwet juga. Yang ruwet itu di sini adalah analisisnya, menganalisis. Tapi analisisnya juga analisis anak SD gitu. Ini lebih besar apa kurang dari ya begitu. Bukan analisis yang ruwet-ruwet sekali ya. Nanti ini akan banyak kalian terapkan di ekonomi, siapa tahu ada yang olimpiade ekonomi seputar grafik atau kurva yang kurva di penawaran dan permintaan. Ini banyak di sini, banyak menggunakan grafik itu karena analisis pasar. Nah, jadi itu mungkin ada pertanyaan dulu atau yang kurang jelas sebelum kita masuk ke sistemnya. Sistem pertidaksamaan itu apa? Kalau ini kan pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya itu ke sistem pertidaksamaan nilai dua variabel. Apa beda antara sistem dan yang tidak ada kata-kata sistemnya? Sebenarnya nggak jauh berbeda, ada sama begini juga. Saya rasa jelas ya. Nah, ini bisa direcord. Pembelajaran ini juga saya upload ya. Mungkin tidak semua kelas ya. Mungkin kelas yang saya rasa pembahasan saya lebih banyak itu yang saya upload nanti. Bisa disimak lagi cara-cara bahas. Boleh kalau suka penjelasannya, kalau tidak yang di tempat yang lain, di channel yang lain itu banyak yang bahasnya. Banyak yang bahas ini lebih cepat lagi pakai cara-cara singkat. Selanjutnya kita masuk ke sistem. Apa itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Bedanya antara pertidaksamaan dengan sistem hanya banyak dari pertidaksamaannya. Jadi sistem itu pertidaksamaan yang pertidaksamaan linear yang lebih dari satu. Sistem pertidaksamaan linear yang terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel dengan variabel yang sama. Jadi sistem itu pertidaksamaannya lebih banyak. Dalam satu soal dia ada beberapa pertidaksamaan, lebih dari satu. Itu langsung disebut sistem. Cara penyelesaiannya apa? Sama, cuma masing-masing ini gambarnya itu di satu bidang kartesius. Jadi dia kita gambar di satu bidang kartesius sehingga saling tumpuk gambarannya, arsirannya saling tumpuk nanti. Nah, tempat atau daerah di mana arsirannya saling tumpuk itu DP dari sistem ini. DP dari sistem ini adalah DP dari pertidaksamaan yang saling tumpuk atau saling beririsan bahasanya di sini. Jadi nanti arsirannya itu karena dia lebih dari situ kan saling tindih. Di tempat daerah yang tindihannya semua arsirannya tindih itu di situ, itu yang disebut dengan DP dari sistem. Daerah penyelesaian dari sistemnya ini, sistem pertidaksamaan. Jadi gampang. Arsir aja nanti di mana arsirannya numpuk paling banyak di situ berarti jawaban DP-nya. Selesai. Nah, mungkin langsung ke contoh ya. Misalkan ini, gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Tinggal gambar aja. Yang pertama, pertidaksamaan pertama, X min Y lebih besar dari min 2. Kita buat jadi sama, X min Y sama dengan min 2. Saat X-nya 0, Y-nya kita peroleh min 2. Sehingga koordinat Y sama dengan 2. Sehingga koordinatnya saya tulis rinci. Nah, 0 min Y sama dengan min 2. Min Y, min 2. Y, 2. Koordinat menggambarnya 0,2. Dapat 1. Y-nya 0. X min 0 sama dengan min 2. X min 2. Dapat gambarnya min 2,0. Sudah bisa digambar garis yang pertama, pertidaksamaan pertama. Pertidaksamaan kedua.
Y lebih besar sama dengan min 1. Misalkan dia Y sama dengan min 1, tinggal gambar aja. Sekarang langkah kedua. Itu ketiga di sini ya, I3, baru digambar. Ini X, ini Y, ini O, ini 0. Nah, kita gambar yang pertama 0,2, 0,2, 1, 2, 0,2, kemudian min 2,0, 1, 2, min 2, min 2,0. Cek garisnya dia lebih besar, tandanya dia lebih besar. Berarti garisnya, garis batasnya harus putus-putus. Dah. Kemudian Y sama dengan min 1. Kalau ada yang lupa cara menggambar garis Y, kondisi-kondisi seperti ini, kalau X sama dengan 1, ini sumbu ya, X, ini Y. X sama dengan 1, ini 1. X sama dengan 1. X sama dengan 2. X sama dengan 3. X sama dengan 4. X sama dengan min 1. Ini min 1, X sama dengan min 1. Dan seterusnya. Itu kalau X sama min 1. Kalau Y, kebalikannya, vertikal, horizontal. Y sama dengan 1. Di 1 tulis, di 1 buat garis. 2, terus ke atas. Y sama dengan min 1 dari sini. Y sama dengan min 1. Melewati titik potong min 1 yang ada di sumbu Y. Jadi di sini dia min 1. Garisnya lurus. Dah. Jadi itu mengenai garis-garis ya. Jangan sampai bingung masalah gambar Y sama dengan min 1. Jadi gitu. Setelah ini, udah tinggal uji titik. Kita uji titiknya untuk menentukan arah arsiran. Yang cara keempat, uji titik. Nah, di sini saya tidak pakai daerah 1, daerah 2 kayak tadi. Karena ada 2 garis batas. Bingung nanti daerah 1, daerah 2 yang mana. Nah, tetapkan aja titik ujinya. Saya ngambil titik uji 0,0. 0,0. Ada di sini 0,0. Saya uji ke persamaan 1. X min Y lebih besar min 2. Masukkan 0 kurang 0 bagaimana dengan min 2? 0 bagaimana dengan min 2? 0 dengan min 2 lebih besar. Berarti daerah 0,0 berada bernilai benar. Terus kita arsir. Jadi arah arsirannya ke daerah 0,0 berada. 0,0 berada kan di bawah, berarti ke bawah arah arsirannya. Nah, dari garis batas kita arsir ke bawah. Ke kanan bawah. Ini persamaan, ini X min Y lebih besar dari min 2. Sudah selesai 1. Karena sudah diarsir. Selanjutnya sama, saya pakai 0,0 karena 0,0 tidak ada di daerah batas kedua garis itu tidak ada. Di 0,0 aman kita pakai. Saya substitusi ke persamaan kedua, Y lebih besar sama dengan min 1. Karena variabel X nggak ada, kita tidak hiraukan. Nolnya aja pakai. 0 bagaimana dengan min 1 kita uji. 0 ternyata lebih besar atau sama dengan yang ikut. Berarti
daerah 0,0 berada sama juga bernilai benar. Sehingga harus diarsir. Jadi arsir daerah 0,0 berada untuk persamaan kedua. Jadi 0,0 kan di bagian atasnya, arsir ke atas. Gitu-gitu aja. Terus diarsir. Jadi mulai ngarsirnya itu dari garis batasnya. Dari sini kalian akan melihat ada arsiran yang saling tumpuk. Arsiran saling tumpuk adalah ini. Kita tinggal tebalkan aja. Nah, dari garis putus-putus ini ke sini. Ini daerah yang arsirannya saling tumpuk. Jadi sekali lagi jawabannya itu memang begini berupa gambar. Inilah yang kita sebut sebagai DP. Tinggal diisikan nama DP aja udah selesai. DP. Inilah DP-nya. Jadi jawabannya DP adalah daerah di mana arsiran saling beririsan. Tinggal diberikan label DP, ngerti dah gurunya. Jadi di mana arsirannya saling tumpuk, di situ disebut DP. Kalau ada guru lesnya bilang sebaliknya teorinya karena ada dua cara menjelaskan ya. Kalau saya pakai yang di buku, kalau saya sendiri biasanya pasti A. Kalau ketemu sistem seperti ini, jawabannya adalah daerah yang paling bersih tanpa arsiran itu daerah DP. Sehingga lebih enak dilihat dari segi gambar. Tapi karena di sini acuan kita dari buku, bukunya meminta daerah arsiran adalah daerah yang arsirannya numpuk. Nah, makanya kita gunakan dasar sama dengan buku. Jadi ini mengenai contoh dari sistem. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Sebelum kita masuk ke soal-soal yang ada di buku, di uji kompetensinya. Silakan. Sambil nunggu pertanyaan bisa dilakukan absensi dulu ya. Di pokok materinya seperti yang saya paparkan tadi. Nah, sekarang kita bahas mengenai variasi-variasi soalnya. Nah, mengingat juga komen temannya kemarin ya, pada saat saya lost contact, itu sudah sering saya dengar dari dulu. Jadi, materi yang saya paparkan memang lebih mudah dibandingkan apa yang kalian terima nantinya. Tujuannya apa? Untuk membuat materi ini jadi menarik. Memang begitulah seharusnya. Nah, problemnya adalah kalian anak IPA. Anak IPA itu variasi soalnya banyak sekali, memang begitu. Jadi tidak bisa saya cover semua versi itu. Semua versi variasi itu tidak bisa saya cover untuk jelaskan secara detail semua. Gitu. Dulu ada anak dari teman orang tua saya, kebetulan saya yang ngajar, orang ngeluh ke orang tua saya. Jadi orang tuanya ngeluh ke orang tua saya bilang, anaknya itu setiap belajar bisa, kasih contoh bisa, tapi udah aja dibelokin dikit, pasti bingung. Atau udah aja masuk ke soal-soal, pasti bingung. Nah, itu problemnya ada di mana? Nah, kalian tidak mempelajarinya secara general. General itu maksudnya apa? Saya memang memberikan contoh seperti ini, tapi pahamilah step-stepnya. Gitu. Jangan contohnya begini, kalian
pandang harus begini caranya, pahami secara general, makanya tadi ada pemaparan materi begini. Nah, ini namanya struktur materi secara general, secara umum. Gitu. Yang umum ini yang kita ingat. Sehingga kalau soalnya dibelok-belokkan kemanapun, kita paham. Jadi siswa itu kadung udah banyak yang bilang juga ya, kadung terpaku dengan contoh begini, pasti nanti ke belakangnya begini juga semua. Nah, itu enggak bisa ya. Kalau anak IPS mungkin bisa kejadian begitu. Tapi kalau anak IPA agak kemungkinannya kecil karena IPA itu diwajibkan pengembangannya lebih banyak dibandingkan materi pokok. Jadi variasinya yang memang diwajibkan lebih banyak. Nah, jadi itu mengenai contoh-contoh soalnya. Kita masuk sekarang ke jadinya kalau mau tercover variasi soal tuh lakukan diskusi di grup ya. Jadi nanti kan saya bisa, oh Pak variasi ini bingung bagaimana tekniknya, atau kalian coba jawab dulu buntunya di mana, nanti saya pasti penjelasan lebih lanjut. Jadi karena variasinya banyak. Jadi saya rasa sambil absensi, tadi sudah melakukan absensi, kita lanjut ke soal-soal yang ada di uji kompetensi dari SPT LDP. Dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita bahas soal-soal yang ada di uji kompetensinya. Misalkan soal pertama. Daerah penyelesaian dari 3 kurang atau sama dengan negatif 6. Nah, sama seperti ini. Kalau kalian berpaku dengan contoh saya, pasti digambar secara detail semua. Padahal sebenarnya tidak perlu. Kita pakai poin-poin umumnya aja. Yang pertama, kita cari titik potongnya aja. Dari titik potong itu akan banyak sekali opsi-opsi yang tereliminasi. Atau dipastikan jawaban itu salah. Misal, buat dia menjadi persamaan. Ketika X-nya 0, nilai Y-nya 0, min 2Y sama dengan min 6. Min 2Y sama dengan min 6. Y sama dengan min 6 per min 2. 3. Koordinatnya 0,3. Salah satu titik potongnya atau titik potong sumbu Y-nya adalah 0,3. Yang bukan itu salah. Sudah ada 3 jawaban yang salah. Sisa peluang 2 jawaban ini saja, A atau B. Di sini bisa dilihat titik potongnya sama 0,3. Lagi 1 min 2,0. Jadi ketika Y-nya 0, dipastikan hasilnya nanti pasti min 2,0. Tidak perlu lagi. Dah selesai. Bisa 2 opsi ini. Tinggal menentukan arsirannya kemana. Arsirannya kita uji dengan uji titik. Pakai titik 0,0. Ujinya kemana? Masukkan ke pertidaksamaannya. Min 2Y kurang sama dengan min 6. Ingat, daerah hasil atau di sini disebut daerah penyelesaian selalu diarsir. Selalu diarsir itu. Kesepakatan di buku begitu, bukan saya yang buat. Kalau saya sukanya daerah penyelesaian itu tidak diarsir. Yang diarsir daerah yang bukan penyelesaian atau daerah salah. Daerah hasil atau daerah penyelesaian diarsir dan bernilai benar. Nilainya benar. 0,0 kita masukkan ke pertidaksamaannya. 3 kali 0 kurang 2 kali 0. Bagaimana terhadap min 6? 0 bagaimana terhadap min 6? 0 dengan min 6
lebih besar atau sama. Tandanya di sini gimana? Berbeda antara soal dengan jawaban tandanya berbeda. Berarti 0,0 daerah 0,0 berada bernilai salah. Jadi daerah 0,0 bernilai salah, berarti daerah sebaliknya, daerah yang tidak ada 0,0 harus diarsir. Daerah 0,0 berada salah, tidak diarsir. Berarti jawabannya yang mana? Izin Ya. bertanya, Pak. Iya. Untuk X sama dengan nolnya tuh saya dapatnya hasilnya -3, Pak. Eh, Oh, itu kan min 2, min 2Y, min 2Y itu kan sama min dengan 2Y, min 6. kan min 6. Ya, Pak. Ya, Kan berubah posisi jadinya Y, plus itu, Pak. ya kan 3, 0,3. Ya, yang mana? Jadinya enggak min min 6 bagi 2 enggak, Pak? Bukan min 2. Min 6, X, min 2Y sama dengan min 6. X-nya masuk 0, 3 kali 0. Min 2Y sama dengan min 6. Min 2Y sama dengan min 6. Y sama dengan min 6 per min 2. Y-nya 3. Min 6 bagi min 2 kan 3. Kalau pindah sama dengan tuh nggak jadiin plus, Pak? Bisa Duanya kan tidak ada pindah. memindahkan sama dengan. Itu tidak ada memindahkan sama Oh iya dengan ya, di Pak. situ. Maaf, Pak. Karena membagi. Memindahkan sama dengan itu kejadiannya dipindahkan 0 sama dengan 2Y kurang 6. Ini memindahkan. Atau min 2Y tambah 6 sama dengan 0. Itu memindahkan. Kalau yang saya lakukan tuh membaginya. Tidak memindahkan 2. Kalau membaginya itu kan min 2 kali Y pindah luaskan kan berarti min 2-nya jadi membagi. Di kiri dia kali, bawahnya membagi. Iya, Pak. Maaf, Pak. Lagi, Ya, Pak. silakan. Ingat daerah udah itu, selanjutnya kita uji 0,0. 0,0 masuk 3 kali 0 kurang 2 kurang 2 kali 0. Bagaimana dengan negatif 6? Dari sini dapat 0, bagaimana dengan negatif 6? 0 itu lebih besar atau sama dengan negatif 6. Jadi 0 berada itu nilainya, di mana 0 berada itu nilainya salah. Sehingga daerah yang diarsir, daerah yang bukan, yang tidak ada nolnya. Berarti jawabannya apa? A apa B? Silakan. Apa jawabannya jadinya? A, B? Ya, jawabannya B. Ada yang temannya kisik-kisik jawab B. B, Pak. B, Pak. Nah, jawabannya B. Kalau tidak percaya juga, boleh aja pakai. Ini bisa pakai coba-coba ya. Contoh, misalkan ngambil titik 0,4. 0,4 kan ini DP-nya. 0,4 kan ada di daerah DP, daerah penyelesaian. Masukkan ke peridasamaannya, pasti hasilnya benar, bernilai benar. 3 kali 0 kurang 2 kali 4. Bagaimana tandanya dengan min 6? 0 kurang 8, bagaimana dengan min 6? Min 8, bagaimana dengan min 6? Kurang dari atau sama. Tandanya cocok. Ini jawabannya emang tepat. Boleh gitu caranya. Main coba-coba boleh juga. Tapi kalau main coba-coba lama ya. Karena titiknya ada ribuan. Nah, jadi
Nah, ini yang saya sebut tidak semua materi yang kita bahas tadi itu dipakai secara full kalau untuk menjawab soal ABC. Tujuannya selain menghemat waktu, dan juga ini bukti bahwa kalian itu paham. Intinya kalau sudah bisa cara singkat, berarti paham dah tuh. Pasti sudah paham. Kalau udah bisa nyingkat-nyingkat cara, pasti udah paham cara yang paling umum. Nah, jadi itu jawabannya B. Ada pertanyaan mungkin selanjutnya ya. Soal yang kedua, ini di kelas yang barusan IPA 7, ini jadi pertanyaan. Pak, bagaimana kalau gambarnya dikasih, tapi dibalik pertidaksamaannya kita disuruh milih. Dikasih gambar, tapi pertidaksamaannya sekarang milih. Caranya ada dua, bisa dengan nyoba-nyoba, 0,0-nya pakai uji titik, artinya 0,0 masuk sini, mana yang nilainya 0,0 kan DP-nya kan daerah di arsil, 0,0 di luar DP, berarti nilainya harus salah. Masukkan 0,0 ke opsi, mana yang salah, itu jawabannya. Contoh A masuk 0. 0 kurang 0, 0, bagaimana dengan 6? 0 kurang dari 6, berarti nilainya salah, ini benar. 0, 0, bagaimana dengan min 6? 0 kurang dari 0 lebih besar dan tandanya berbeda juga. Masih ada jawaban-jawaban yang sama, jadi mencoba-coba di sini nggak terlalu efektif ya. Dicoba-coba masih ada ternyata yang memberikan hasil yang sama. Kita pakai cara yang benar aja. Jadi di sini yang dilakukan cara pertama adalah cari garis batas. Garis batas ini, yang putus-putus itu. Garis batas melalui dua titik. Titik pertama yaitu 6,0. Titik kedua yaitu 0,-2. Dia melalui dua titik. Titik yang dilalui. Ada 6,0, ada 0,2. Bagaimana cara nyari garis dari dua titik? Cara formalnya yang kita gunakan adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Cara formalnya begini. Ini persamaan garis yang melalui dua titik. Karena SMP dapat. Ini X1 Y1, X2 Y2. Y min Y1 0 per Y2 2 min 0. X min X1 6 per X2-nya 0 min 6. Dah. Kali silang. Min 6 kali Y sama dengan 2 kali X min 6. Min 6Y sama dengan 2X min 12. Lihat penulisan notasi, lihat penulisan di opsi. X, Y konstanta. Jadikan itu min 2X min Y konstanta min 12. Min 6Y ya, kurang di situ. Min 2X min 6Y min 12. Kita bagi min 2 karena di sini belum ada muncul. Bagi min 2, min 2 bagi min 2 X, min 6 bagi min 2 Y tambah Y tambah 3Y, min 6 bagi min 2 kan 3. Min 12 bagi min 2 6. Y min Y1, Y2 min Y1, X min X1 per X2 min X1.
6, sorry ya, saya ada salah. Koordinatnya 0,-2. Saya tulisnya 0,2. Koordinatnya 0,-2. 0,-2. Y min Y1 0 per Y2-nya min 2 min 0. X min X1-nya 6 per X2 0 min 6. Kali silang min 6Y sama dengan min 2 kali X min 6. Ya saya kira cara kali silang itu tidak perlu saya jelaskan ya, kalian sudah bisa. Min 6Y min 2X plus 12. Komposisi penulisannya X, Y konstanta. 2X min 6. Ini baru memindah ruaskan ya. Min 2X bawa ke kiri. Itu memindah ruaskan, tandanya jadi plus. Min 6Y tetap di ruas kiri. Sama dengan 12. Bagi 2. 2X bagi 2, X min 6Y bagi 2, min 3Y. 12 bagi 2, 6. Mulai terlihat. Tinggal nentuin pertidaksamaannya. Sekarang baru uji titik. Tujuannya apa? Untuk mengetahui tanda pertidaksamaannya apa. DP ada di daerah arsiran. Berarti DP ini adalah semua titik-titik yang ada di DP jika disubstitusi ke soal nilainya benar. Tinggal ambil aja titik di sini. Kemudian pastikan tanda pertidaksamaannya benar. Contoh, saya ngambil titik yang ada di sini. Untuk titik uji yaitu 0,-3. Uji 0,-3. Substitusi ke X min 3Y sama dengan 6. Pernyataannya nanti harus bernilai benar. 0 min 3 kali min 3, bagaimana dengan 6 agar pernyataannya benar? Min 3 kali min 3, 9, bagaimana dengan 6 agar pernyataannya benar? Tanda apa yang harus diisi agar pernyataannya benar? Kurang dari, lebih besar, kurang dari sama dengan, apa lebih besar atau sama? Tanda apa yang dipakai 9, bagaimana dengan 6? Itu kayak anak SD sekali. Lebih besar. Nah, ya, bagus. Dilihat di sini, garisnya putus-putus. Dua opsi ini harus kita buang. Sehingga ada prioritas cuma 2, kurang atau lebih besar. Lebih besar. Sudah selesai. Gantikan sama dengannya dengan pertidaksamaannya. X min 3Y lebih besar dari 6. Selesai. Ini A jawabannya. Nah, ada yang bilang, Pak, saya lupa dengan cara mencari ini. Persamaan garis melalui 2 titik. Ini materi anak SMP. Benar ya, ke SMP kelas 3 itu dapat. Nah, bagaimana mengakali ini? Caranya begini. Bisa dengan cara alternatif. Cara ya lebih cepatlah pakai ini. Lihat di sini 6. 6 ada di sumbu X. Ganti dia dengan variabel Y. Ditambah min 2 ada di sumbu Y. Ganti dia dengan X. Konstantanya kalikan keduanya. Min 2 kali 6. 6Y min 2X min 12. Kan sama. Ditambah ini. Min 2X plus. Ada yang salah. Oh, sorry. Tandanya kebalik. 6Y. 6Y ya, benar. Min 2X, 6Y sama dengan min 12. Hasilnya sama.
pembaginya aja dibedain. Bagi min 2, X min 3Y, nah sama. Lebih cepat juga. Boleh pakai itu. Jadi sekali lagi, kalau mau pakai cara yang lebih cepat nentuin garisnya, 6-nya kan ada di sumbu X. Pakai variabel Y. Karena dia sumbu Y, X kita pakai variabel Y. Min 2-nya ada di sumbu Y. Pakai variabel X tambah min 2X. Konstantanya kalikan keduanya. Min 2 kali 6. Hasilnya nanti akan sama. Kan sama. Dari dibandingkan pakai ini. Nah, itu kalian ingat salah satu dari dua itu silakan. Berlaku untuk semua soal ini, Pak? Ya, berlaku. Lumayan bisa hemat waktu. Jadi dibalik saja dia variabelnya. Nah, baik, demikian ya yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga mudah untuk dipahami. Jadi tinggal dilatih aja. Ada banyak soal di sini sebenarnya saya siapkan. Namun kembali kalau waktunya lebih dari sejam mungkin akan saya bahas. Nah, tapi yang saya minta adalah kalian yang menggalinya lebih banyak. Pokok-pokoknya sama ya, ini kan saya jelaskan tadi juga. Jadi tinggal ditindih aja gambarannya, tindih menindih. Ini juga soal 4 juga sama. Ini digambar, ini digambar, ini digambar, tindih-tindihin di mana yang numpuk. Arsirannya numpuk. Nah, itu saja poinnya gitu. Soalnya aja yang dirubah-rubah, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, ini lagi sama kayak tadi udah saya bahas. Tadi cuma 1 garis, ini 2 garis diberikan persamaannya. Cari dulu garis ini persamaannya apa. Ingat persamaan. Cari dulu persamaan. Kalau ini gampang. Kalau pakai cara tepat tadi misalkan ini 2-nya untuk garis 1 ya. 2-nya kan ada di Y, 2X. 8-nya kan ada di X, 8Y. Konstantanya 8 kali 2, 16. Dapat. Udah. Garis 1, garis 2. 4-nya kan ada di Y, 4X. 5-nya kan ada di X, 5Y. Konstantanya berapa? 5 kali 4, 20. Udah ada. Kan ada di opsinya. Tinggal disederhanakan aja ini. Ini bagi 2, kan X plus 4Y sama dengan bagi 2, 8. Nah, kan muncul. Nih muncul. Ini muncul. Tinggal sekarang tandanya dirubah. Uji, pakai uji titik. Cepat sekali bahkan. Kalau pakai persamaan titik melalui persamaan garis melalui 2 titik kan lama itu. Boleh aja kalau ingat, kalau lupa ya pakai ini. Bolak-balik aja. Baik, demikian persamaan. Demikian pembahasan ini. Semoga mudah untuk dipahami, tinggal lebih banyak mencoba variasi-variasinya saja. Terima kasih untuk yang sudah ikut web meeting kali ini ya. Jadi saya akhiri pertemuan kali ini. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih.